warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini nih ya, saya Eko Wibawa akan ngasih tahu sebuah tips memilih rumah bersubsidi dengan baik dan benar. Nah, kepengen tahu kalian apa-apa saja yang harus kalian tahu tentang memilih perumahan bersubsidi? Kepengen tahu? Ayo buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, buruan tekan tombol subscribe, lalu kalian like, komen, dan juga share ke media sosial kalian lainnya supaya teman-teman yang lain bisa ikut di sini. Nah, tipsnya apa aja sih? Nih, intinya ya, Eko akan ngasih tipsnya itu yang pertama itu kalian harus tahu air dan PLN-nya ada apa enggak. Nah, terus yang kedua, lokasinya. Lokasi perumahan tersebut di mana? Lokasi perumahan tersebut kayak apa? Itu lokasi ya. Terus yang ketiga, reputasi pengembang. Ingat, reputasi pengembang. Apakah pengembang itu on the track dalam mengembangkan perumahannya? Terus yang terakhir, yaitu apa? Pengen tahu kalian? Fisik bangunan rumah yang kalian pilih itu bagaimana? Yuk, kita akan bahas satu persatu. Sekali lagi, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, yuk buruan tekan tombol subscribe. Tips mengambil rumah bersubsidi yang baik adalah yang pertama nih ya. Yang pertama aku akan kasih tahu ke kalian semua, yaitu kalian harus mengetahui mengenai sumber air dan juga sumber listriknya. Kalian harus memilih, harus ada sumber airnya ya. Contohnya kalian harus memilih yaitu sumber air yang berasal dari PDAM. Kenapa Eko ngomongin masalah PDAM? Karena sumber air yang baik atau sumber air yang benar adalah PDAM. Karena di situ air PDAM tidak berbau, and then terus selalu bersih dan juga baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari kalian semua. Dan yang kedua, PLN. Kenapa aku ngomongin PLN? Karena sumber kehidupan yang kedua, kalau nggak ada listrik, semuanya akan gatot atau gagal total. Seperti contoh, kalian yang kerja menggunakan komputer, kalian yang bekerja selalu menggunakan listrik, otomatis pekerjaan kalian akan tertunda jika tidak adanya listrik. Ya kan? Kenapa listrik? Ya karena kita untuk penerangan juga menggunakan listrik. Untuk menggerakkan mesin pendingin seperti AC atau alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian harus menggunakan listrik. Kalau tidak menggunakan listrik, pakai batu. Mau berapa batu yang kalian pakai? Nah, makanya tips memilih rumah bersubsidi yang baik dan benar, salah satunya yaitu dengan memperlihatkan atau mencari sumber listrik dan juga air yang baik dan juga benar adalah menggunakan PLN dan juga PDAM. Terus kalian harus cek dulu rumahnya, ada instalasinya terpasang nggak gitu. Jangan sampai cuma omdo doang. Nanti kalau tidak terpasang, alamat kalian sudah menempati rumah tersebut tidak ada instalasi air dan juga instalasi PLN-nya, bagaimana? Tips memilih rumah bersubsidi yang baik dan benar yaitu kita harus memperhatikan jalan, ya kan? Jalan itu meliputi apa aja? Yang pertama, lokasi. Lokasinya itu bisa terdeteksi oleh Google Map apa enggak, terus juga gampang dicari apa enggak, banyak orang yang tahu apa enggak. Nah, itu mengenai lokasi. Terus, jalan yang berikutnya adalah daerah tersebut merupakan sasaran para maling apa enggak. Nah, jadi kalian harus nih, untuk memilih rumah bersubsidi dengan baik dan benar, kalian harus tahu dulu lokasi tersebut sering terjadi kemalingan atau enggak. Dan yang paling fatal adalah rumah atau lokasi tersebut merupakan sering terjadi bencana alam apa enggak. Contohnya nih ya teman-teman, bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, longsor. Yang sering terjadi di ibu kota adalah banjir. Jadi kalian harus memilih benar-benar rumah bersubsidi dengan baik dan benar adalah yang pertama lokasinya. Seperti yang tadi saya omongin ya. Oke? Dan tips mengambil
perumahan bersubsidi yang berikutnya adalah reputasi pengembang. Nah, kenapa Eko di sini ngomongin reputasi pengembang? Kalian harus tahu, take on the track gitu ya. Take on the track, bener nggak sih Eko ngomongnya? Pokoknya kalau salah ya tolong dibenerin deh. Take on the track si pengembang itu bagaimana? Atau bahasa Indonesianya adalah perjalanan pengembang selama membangun perumahan yang kalian akan pilih itu bagaimana. Nah, itu harus kalian lihat. Bagaimana caranya? Kalian bisa mendatangi rumah-rumah yang lama, kalian tanya gimana pembangunannya, bagaimana wujud pembangunannya pas asli, terus kalau kita komplain bangunannya apakah langsung dijalankan. Nah, seperti itu. Kalau enggak, kalian bisa aja search di Google ya kan, tentang pengembang tersebut, apakah pengembangnya baik dan benar atau hanya membangun rumah dengan asal-asalan. Nah, tips yang ini sangat-sangat berguna buat kalian semua. Jadi, kalian harus tahu reputasi si pengembang tersebut. Dan tips mengambil perumahan bersubsidi dan baik dan benar adalah yang berikutnya. Tipsnya apa? Ya, benar sekali, yaitu tentang bangunan. Jadi fisik bangunan, ya kan? Fisik bangunan itu kalian jangan berpikiran bangunannya itu harus bagus, bangunannya itu harus keren, itu bukan. Yang pertama adalah inti dari Eko ngomongin fisik bangunan, yaitu rumahnya nyaman dan juga rapi. Ingat sekali lagi, fisik bangunan itu nyaman dan rapi. Nyamannya, bangunannya memiliki desain atau memiliki pola bangunan yang standar. Contohnya ya tadi kan aku ngomongin nyaman, rapi, dan juga bersih kayak gitu. Jadi rumahnya itu jangan sampai mungkin bangunannya miring, atapnya nggak ada, kayak gitu. Terus yang berikutnya rapi di sini maksudnya itu instalasinya tertata rapi, seperti instalasi dari pembuangan air, instalasi listrik, dan juga instalasi saluran airnya apakah berfungsi dengan baik dan benar atau enggak. Jadi itu adalah merupakan tips mengambil perumahan bersubsidi dengan baik dan benar tentang bangunan tersebut. Oke? Nah, itulah semuanya Eko udah kasih mengenai tips memilih rumah bersubsidi dengan baik dan benar. Semoga tips ini sangat berguna buat kalian dan semoga bisa membantu kalian dalam memilih rumah bersubsidi dengan baik dan benar. Sekali lagi, kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo duluan tekan tombol subscribe untuk membantu Eko buat semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Oke, akhir kata saya Eko Wibowo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe.